Selamat siang atau sore waktu New York, Bang. Apa kabar? Semoga Bang Panji sama keluarga dalam kondisi oke secara fisik dan mental, terutama Bang Panji yang lagi berjuang meniti karir di sana. Saya Bobby, salah satu pengikut Bang Panji, juga salah satu dari 7.500 orang di Istora kemarin. Saya sedang berjuang jadi seorang seniman gambar yang masih bekerja sebagai buruh pabrik di Karawang, Indonesia. Kalau berkenan mungkin Abang bisa lihat hasil gambar saya di feed. Selain mendengar him, sudah 2 hari terakhir saya maraton konten work-life trampolinnya Bang Panji sambil gambar. Dan ada sedikit keresahan tentang karya dan pekarya yang saya rasa mungkin Bang Panji bisa bantu jawab. Keresahan saya adalah saya menggambar wajah seseorang berdasarkan referensi foto. Saya belum punya satu gambar apapun, yang itu adalah murni keluar dari kepala sendiri. Jadi saya adalah seorang peniru yang baik, bukan imajiner yang apik. Nah, apakah saya layak disebut sebagai seniman? Atau saya sama saja dengan orang yang mengaku musisi, tapi hidup dengan mengcover lagu orang lain tanpa punya lagu atau karya sendiri. Semoga Bang Panji bisa bantu jawab, baik dengan membalas DM secara langsung, atau bahkan mungkin membuat konten di Work Life Trampoline tentang hal ini supaya bisa saya jabarkan dengan lebih komprehensif. Anda beruntung, Bobby. Saya baca DM Anda. Anda beruntung. Saya selalu mudah terpancing sama orang-orang yang pengen coba untuk hidup dari karyanya, tapi terkendala. Dan saya seneng ngomongin seni. Jadi mari kita bahas di Work Life Trampoline kali ini. 1,5 menit baru ada bumper. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work Life Trampoline. We're still hustling because we love what we do. We do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work Life Trampoline, baby. Panji, lagi Waksono. Kawan-kawan seks bebas semuanya. Ini dia. Mau yang hijab, mau yang enggak setuju ternyata. Pansan mungkin lu berdebu gue lihat. Jauh. Ya kenapa ketawa lu anjing lu. Kenapa ketawa lu? Dia berkemeja kacamata itu biasanya kalau ditutup suka melakukan pelecehan seksual. Iya enggak? Suka gitu kan? Gua tanya nama lu, nama cowoknya siapa? Gue tebak. Dia satpam sekolah lu ya? Prabowo. Oke, sebelumnya gue mau terima kasih lu berjuang dan menabung untuk nonton Komodo Menoy. Lu ini adalah salah satu contoh yang akan sering gue pakai karena banyak orang bilang mau nonton Bang Panji tapi nggak ada uangnya. Bukan nggak ada uangnya, nggak ada niatnya. Kalau ada niatnya ada perjuangannya. Kalau ada perjuangannya nabung, sama kayak si Bobby Han yang kerja jadi buruh di pabrik di Karawang. Ini menarik sekali. Pertanyaan kan kurang lebih gini, gue bisa gambar tapi gue cuma bisa gambar orang dari referensi foto, gue nggak bisa dari imajinasi gue sendiri. Sah nggak nih gue nyebut diri gue seniman? Apa jangan-jangan gue kayak penyanyi yang kerjanya nge-cover, atau band yang kerjanya nge-cover orang tapi nggak pernah punya karya sendiri? Pertama-tama, band atau penyanyi yang nge-cover lagu orang itu juga sah disebut penyanyi, sah disebut musisi. Sah. Sekarang ini lagi ada banyak banget lagu, ada 3 sebenarnya yang lagi sering gue puter-puter lagu yang merupakan cover. Jadi cover yang gue suka. Kayak contohnya, jadi ada satu bikin cover lagunya Bee Gees, Stayin' Alive. Tapi gue lupa yang aransemen siapa, tapi suka gue pakai di reels gue dan kadang-kadang gue dengerin sendiri, ada di Spotify playlist gue yang judulnya Sebelum Lawak. Ada itu, terus udah gitu ada lagunya apa sih? Had to have high hopes. Had to high hopes for a living. Itu lagi di cover sama ada satu perempuan masih remaja, masih berapa belas tahun. Terus ada lagunya As It Were. Ada versi remake-nya, versi covernya yang juga keren. Jadi sebenarnya mengcover lagu orang tuh bisa kemudian jadi mengagumkan karena
setiap musisi ngambil sesuatu diproses lewat subjektivitasnya keluar jadi sesuatu yang beda lagi karena ada subjektivitas dia dalam lagu tersebut. Jadi kayak dia ngeliat lagu, coba kalau gue yang bawain jadinya kayak apa ya? Kalau dia cuma nge-cover tapi sama persis secara aransemen, levelnya beda sama orang yang nge-cover tapi terus aransemennya diubah gitu. Nah, berkaitan dengan itu, lu pun kalau misalnya lu seneng yang ngelukis wajah orang atau bisanya ngelukis wajah orang berdasarkan referensi foto, lu juga layak disebut seniman. Kan seniman juga ada jenisnya dan setiap jenis juga ada levelnya. Ya lu adalah seniman, nggak tahu benar atau enggak ya, tapi kita anggap aja lu masuk kategorinya kayak impressionist gitu. Jadi lu ngeliat sesuatu lalu lu bikin impresi lu terhadap itu. Impressionist banyak banget, salah satu pelukis favorit gue Monet itu impressionist, bahkan yang memulai gerakan itu. Lukisannya pemandangan. Jadi kalau misalnya dibilang si Monet ini kok nggak kreatif ya, nggak ada lukisan yang keluar dari kepalanya sendiri. Gue nggak tahu sih benar atau nggak, tapi kebanyakan lukisannya dia yang terkenal memang kayak Lilies dan segala macam itu memang dia ngeliat sesuatu. Cuman lukisannya bagus banget. Lu pernah nggak ngeliat lukisan, pas lu lihat tuh terus ada musik di kepala lu? Itu tuh yang terjadi setiap kali gue dengar lagu Monet. Kadang-kadang setiap ngeliat lukisan Monet gitu, gue lihat itu ntar tiba-tiba ada musiknya aja. Monet itu senang banget ngambil sore, ngambil air sebagai objek lukisannya. Dia kadang-kadang ngelukis sungai, ngelukis kolam atau danau, dan indah sekali gitu, dan legendaris. Terus kalau kita pikir-pikir, Mona Lisa adalah lukisan yang legendaris, tapi itu juga commission work, sama kayak yang lo kerjain praktisnya. Jadi ada orang minta tolong lukis gua dong, terus dilukisin. Nggak beda kan? Terus ada juga misalnya Van Gogh. Starry Night kan sebenarnya juga ngelukis pemandangan. Dan dia kadang-kadang juga self-portrait juga ada. Dia pernah ngelukis kamarnya. Jadi dia nulis apa yang dia lihat gitu. Bukan lukisan-lukisan yang tadi gue bahas tuh bukan dari imajinasinya dia murni gitu. Tapi kalau kita bilang, oh berarti mereka bukan seniman dong. Nggak juga kan. Nah tapi, kalau lu perhatiin, setiap seniman tadi ketika dia ngelukis, jadi diapresiasi banyak orang karena dalam sebuah karya seni, entah itu lukis atau gambar, yang akan selalu jadi penilaian orang tuh bukan cuma objeknya apa, tapi apa cerita di balik objek tersebut, apa teknik yang digunakan ketika melukis objek tersebut. Kayak Leonardo da Vinci ngelukis Mona Lisa kan sebenarnya yang dikagumin orang tuh adalah bahwa dia menggunakan teknik yang namanya sfumato, kalau nggak salah, di mana lukisannya itu nggak ada garis, nggak ada outline. Jadi dia benar-benar lapisan tipis terus saja. Sampai akhirnya bentuknya jadi kayak gitu. Jadi butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh persistensi dan kesediaan untuk mau ngelukis commission work aja gitu, tapi selama itu. Dan akhirnya nggak kelar kan? Udah lama dikerjain, nggak, itu sampai Leonardo da Vinci meninggal nggak kelar itu lukisan. Kalau mungkin, kalaupun Leonardo da Vinci terus saja sampai tua sampai selesai, mungkin pas Mona Lisa-nya datang udah ini. Buset dia malah dapat lukisan zaman muda nih. Orang dia pengen dilukis pas dia muda, dapatnya pas dia udah tua. Ya udah ya nggak apa-apa aja. Biar orang tahu dulu aku cantik, karismatik, pinter, pejuang lagi. Tapi kan teknik, terus sama juga kayak Starry Night-nya Van Gogh. Kan dia ngelukis pemandangan, tapi nggak plek-plekan kayak pemandangan gitu. Lu lihat alurnya, terus lu mikir apa yang ada di kepala dia. Apalagi orang tahu itu dilukis ketika dia lagi di rumah sakit jiwa. Jadi ada konteks dalam lukisan tersebut gitu. Termasuk Monet juga punya gaya melukis yang kemudian dikagumi orang gitu. Pada zaman itu, karena waktu itu memajukan impressionism, orang mengagumi gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa untuk entah itu jadi penyanyi, band, ataupun pelukis yang melukis dari referensi foto tanpa imajinasi sendiri, karena bukan itu poinnya.
apresiasi orang terhadap karya lu dilihat dari apakah berapa banyak orang bisa niru apa yang lu lakuin. Gitu kasarnya. Lu bikin lukisan orang, muka orang atau gambar orang. Berapa banyak yang bisa kayak gitu? Kalau banyak yang bisa ngerjain kayak lu, ya berarti harga lu atau level lu sebagai seniman ya di bawah. Semakin sedikit yang bisa bikin kayak lu, semakin tinggi nilai lu. Jadi kita ngomongin soal teknik kan jatuhnya. Kayak di bisnis tuh ada barrier to entry. Kalau lu buka bisnis, orang nggak akan menilai ini si misalkan lu buka bisnis, terus investor, lu mintain duit, tolong dong invest ke gua 10 miliar. Salah satu yang dipertimbangkan sama yang menginvest itu adalah barrier to entry. Seberapa susah orang untuk masuk dan ngikutin apa yang lu lakuin kalau lu sukses. Kalau gampang, gua agak khawatir naruh duit. Kalah nanti gue. Misalnya ada yang apa ya? Atau gini aja deh, kopi susu gula aren. Itu kan barrier to entry-nya itu sebenarnya rendah. Bikin kopi susu, orang minum, kayaknya gue bisa nih bikin deh dia gitu kan. Sehingga kalau udah tahu barrier to entry-nya rendah, maka mereka akan bersaing, si pendahulu-pendahulu bersaing dari gede-gedean brand awareness, bermain di posisi avant-garde-nya atau brand leader-nya gitu, kayak Kopi Tuku, Kopi Sana ini adalah salah satu yang pertama gitu. Kopi Sana malah sebenarnya menurut gue pada zaman itu gue ingetnya gue lebih seneng Kopi Sana daripada Kopi Tuku. Tapi Pak Jokowi datang ke Kopi Tuku, terus Kopi Tuku gede, terus jadi lebih mudah diakses. Kita ngomong distribusi ini ngomongin bisnis sih sebenarnya, tapi lebih mudah diakses. Akhirnya gue jadi lebih sering minum Kopi Tuku daripada Kopi Sana. Tapi sekarang gue bahkan lebih suka kopi kocil. Nah gitu lah. Tapi itu sudah gitu kan, nanti ada kayak kopi kenangan yang kemudian investment terhadap brandingnya gede, sehingga brand awareness-nya juga cepat, terus mereka buka toko banyak. Atau mungkin ada yang duitnya nggak sebanyak kopi kenangan dari sisi brand awareness-nya, tapi kemudian nuang duitnya di distribusi, jadinya banyak banget, jauh lebih banyak ketersediaannya, sehingga akhirnya unggul juga gitu. Tapi karena barrier to entry-nya rendah, ya jadi banyak yang bisa ngikutin. Nah, sedih juga kayak gitu. Yang gue lihat, lo lakukan di Instagram lo, Bobby Han ini Instagramnya bobby.han atau apa ya, gue lupa deh. Soalnya ini gue oper ke email gue, si DM-nya Bobby. Gue nggak bisa bikin kayak gitu. Banyak orang nggak bisa bikin kayak gitu. Tapi ada banyak seniman yang bisa bikin kayak gitu. Dulu zaman gue kalau ke Taman Untung Suropati itu, banyak tuh pelukis-pelukis kayak gitu tuh di situ. Sekarang udah nggak ada sih. Kayaknya jalan kalau kita naik Transjakarta ya, terus kita mau menuju ke kota, nama daerahnya apa ya? Gue juga nggak tahu tuh. Tapi kanan kirinya tuh suka ada kayak ruko-ruko tua banget. Nah sekarang kan suka ada yang jual lukisan kayak gitu tuh. Jangankan gitu. Kalau kita ke Times Square gitu ya, atau ke Broadway, itu di sini juga banyak tuh yang lukis-lukis kayak gitu. Terus banyak orang duduk minta dilukis. Padahal mah di Jakarta juga ada. Lu juga bisa. Pertanyaannya kemudian adalah gimana caranya supaya lu bisa nuangin karakter lu dan subjektivitas lu walaupun objeknya tuh objek dari foto gitu. Kayak contohnya Weda ya namanya ya. Yang Weda Art ya. Ya, yang disebutnya ya. Tahu Weda Art nggak? Weda itu kan disebutnya apa, ilustrator ya, atau kita anggaplah seniman gitu ya. Terus dulu gue kenal Weda tuh dari majalah Hai. Weda itu bisa bikin gambar orang, wajah orang aja kayak yang lo kerjain, tapi terus udah gitu ada kayak blok-blok warna gitu, jadi warna-warni. Coba lo cari aja WEDHA Art, Weda Art. Nanti akan keluar WPAP, WPAP. Nanti akan keluar. Nah, pada zamannya kayaknya cuma Weda doang yang bisa, tapi sekarang kayaknya mungkin ada app-nya atau apa ya, orang-orang pada bikin juga gitu. Tapi sampai kapanpun orang akan ingat itu Weda, atau mungkin dilindungi secara hak ya, gue juga nggak tahu style ini. Tapi kan kemudian jadi unik gitu, atau gini deh, kalau misalnya Matt Groening itu ilustrator atau kreator Simpsons ya, tapi lu tahu Simpsons kan? Simpsons itu kan bisa bikin versi orang-orang gitu. Simpsons versi Panji, Simpsons versi lu. Itu kan sebenarnya kan ya gambar orang, tapi kemudian dibikin dengan stylenya The Simpsons gitu. Nah,
Sekali lagi yang membuat lu spesial adalah barrier to entry-nya. Kalau misalnya lu punya kemampuan untuk bikin sesuatu yang walaupun adalah commission work tapi secara skill beda, nggak ada yang ngejar, atau secara style beda. Misalnya kayak waktu itu zaman-zaman awal tuh bikin kayak potret gitu tapi pakai Rubik gitu. Pada awal-awalnya kan cuman ini orang doang yang bisa, tapi terus kayaknya barrier to entry-nya rendah, sekarang semua orang pada bisa. Termasuk Tulus, Gideon Tulus, stand up comedian. Jadi yang sekarang jadi pertanyaan adalah lu mau ngegali ke arah mana? Referensi seni lu tuh seluas apa? Untuk lu tahu lu mau ngegali apa? Atau mungkin pertanyaan paling dasarnya adalah lu sendiri maunya gimana? Karena sah jadi seniman untuk saat ini, tapi tentunya levelnya bisa diperbaiki. Tapi lu sendiri mau seperti apa? Lu mau seperti itu? Mau jadi seniman yang ngambil referensi foto atau apa yang dilihat? Boleh. Lu mau ngegali supaya lu bisa imajinatif? Juga boleh. Bebas. Pertanyaannya, lu maunya apa? Dan seberapa dalam lu mau menggali dari sisi teknis? Seberapa dalam lu mau memikirkan dari sisi konsep? Karena kan itu yang membuat karya seninya kemudian jadi diapresiasi. Supaya barrier to entry-nya nggak rendah. Ya. Jadi untuk Bobby dan siapapun yang menyaksikan, selamat berjuang dengan karya seninya. Dan ingat bahwa pada akhirnya yang membuat lu spesial adalah berapa banyak yang bisa ngikutin apa yang lu kerjain. Semakin sedikit semakin spesial, semakin tinggi nilainya, semakin mahal commission work-nya, dan semakin mahal commission work-nya, semakin lu bisa hidup dari karya, dengan catatan lu jaga gaya hidup lu juga. Karena hidup dari karya tuh yang sering gue bahas soal pemasukan, tapi pengeluaran juga mesti dipikirin. Semoga kejawab ya, makasih banyak, bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.